Baiklah, kita lanjutkan pembahasan soal untuk soal nomor 31 sampai 50. Bagian kedua. Nomor 36. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Akan tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berani sampai kaki gunung. Makna kata centeng-centeng adalah mandor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata centeng adalah mandor. Arti lainnya dari centeng adalah tukang pukul bayaran. Berdasarkan teks tersebut, yang paling tepat, centeng berarti mandor. Soal nomor 37, perhatikan kutipan cerpen berikut. Vira dan Lila pun segera menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Vira langsung memeluk tubuh Sinta yang kaku. "Sinta, jangan pergi, aku masih butuh kamu, Sin," ujar Vira dengan air mata yang terus mengalir. Hatinya sedih, karena belum sempat minta maaf. "Sabar, Vir, sabar. Kamu harus ikhlas," ucap Lisa menenangkan Vira. Isi tersirat kutipan cerpen tersebut adalah Sinta ditinggalkan sahabatnya Vira. Jawaban ini tidak benar. Yang benar, Vira yang ditinggalkan Sinta. Yang B, Vira ditinggalkan oleh Sinta untuk selama-lamanya. Jawaban C, Vira menenangkan Lila yang bersedih karena kehilangan seorang sahabat. Yang benar, yang menenangkan bukan Vira, tetapi Lila menenangkan Vira. Jawaban D, Vira dan Lila menghadiri acara pemakaman sahabat sejatinya. Yang benar, Vira dan Lila berkunjung di rumah sakit. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Vira ditinggalkan oleh Sinta selama-lamanya. Soal nomor 38, ada seorang yang baru saja kehilangan mata pencahariannya. Ia tidak mampu berbuat apa-apa. Beban dan kesusahan terbayang di depan mata. Reaksi orang itu, ia tertawa, membungkus tangis. Kata membungkus tangis artinya tawanya merupakan bentuk ungkapan kesedihan. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Soal nomor 39 dan nomor 40 berdasarkan kutipan yang tersebut di atas berkaitan dengan konflik. Arti kata konflik adalah ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama, pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya. Konflik adalah yang menyebabkan ketegangan atau pertentangan dalam cerita. Akibat konflik adalah akhir atau hasil suatu konflik. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat ditentukan bahwa penyebab konflik dalam kutipan tersebut adalah tokoh Nino tidak dapat membedakan jenis-jenis tempat sampah di sekolah. Kemudian, akibat konfliknya, tokoh Nino memisahkan sampah organik dan anorganik. Nomor 41 berkaitan dengan kata petuah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata petuah adalah keputusan atau petuah berarti fatwa. Dalam kaitan bacaan tersebut, kata petuah berarti nasihat. Jawaban yang tepat adalah jawaban D. Selanjutnya soal nomor 42. Soal nomor 42 ini berkaitan dengan kata membanting tulang. Kata membanting tulang berarti bekerja keras. Sebenarnya kita tidak perlu membaca secara keseluruhan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam soal nomor 42, tetapi kita harus bisa memahami arti kata membanting tulang, yaitu bekerja keras. Nomor 44, pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks tersebut adalah apakah profesi tokoh pada kutipan tersebut? Jawabannya, profesinya wartawan. Kalimat jawaban A dan B serta C tentu tidak dapat dijawab dengan berdasarkan teks tersebut. Soal nomor 45, bacalah teks berikut. Yang ditanyakan adalah kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah kalimat yang memberikan, mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, perasaan.
Contohnya, sajak itu sangat ekspresif. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, jawaban yang paling tepat adalah tubuhnya bagai cadas. Ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Kalimat sebelum kalimat tubuhnya bagai cadas, banyak sungguh yang perlu ditanyakan, lebih banyak pula yang perlu dijawab. Kemudian titik-titik-titik diisi dengan tubuhnya bagai cadas. Kalau diteruskan, sekokoh karang di lautan lepas yang tiap waktu dihantam ombak ganas. Soal nomor 46, masih kata yang berkaitan dengan kalimat ekspresif, sebagaimana soal nomor sebelumnya. Berdasarkan kutipan tersebut, ada kata kunci, yaitu pada suatu hari, pada kalimat kedua, kemudian kalimat ketiga atau keempat, kemudian kalimat berikutnya, sementara itu suasana lalu lintas ramai dan bising. Kemudian kalimat terakhir, suara azan zuhur berkumandang. Maka jawabannya pasti adalah jawaban B, matahari berada di atas kepala. Soal nomor 47 berkaitan dengan nilai moral. Nilai moral yang baik, nilai moral yang positif. Tentu bukan A. mencari bantuan, B. bukan menjenguk orang sakit, karena kalimat menjenguk orang sakit masih netral. Sedangkan yang memiliki nilai positif dan nilai moral adalah menolong orang yang terkena musibah. Soal nomor 48, perhatikan paragraf berikut yang ditanyakan kalimat yang tepat untuk mengakhiri resolusi pada kutipan cerita tersebut. Namun, saat serigala hendak melahapnya, ayam jantan berkata, "Hai, aku mohon berdoalah dahulu sebelum kau makan." Serigala menunda keinginannya melahap ayam jantan. Bagaimana cara berdoa? Kalau kita teruskan, maka kalimat yang paling tepat untuk mengakhiri resolusi ini adalah, maka selamatlah ayam jantan dari cengkeraman serigala. Soal nomor 49. Perhatikan paragraf berikut. Pada suatu hari, aku berminat untuk berjumpa dengan seorang sahabat. Aku ingin menceritakan masalah yang sedang kuhadapi. Ketika sedang berada di jalan, di bagian samping jalan ujung trotoar, aku melihat sebuah dompet berwarna coklat. Aku mengambil dompet tersebut, kemudian membuka dan melihat isinya. Di dalam dompet tersebut ada SIM, ada KTP, beberapa surat penting, buku tabungan, isinya sangat banyak, sejumlah uang dan sebuah kartu kredit. Dalam pikiran sampai terbersit keinginan untuk menggunakan isi dari dompet tersebut. Namun, aku berubah pikiran dan harus mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Beberapa saat setelah aku pulang dan temanku, aku pun mengembalikan dompet tersebut, mencoba mencari alamat pemilik yang ada di dalam KTP. Konflik kutipan cerpen tersebut adalah A. Tokoh aku ingin menggunakan isi dompet, tetapi kemudian berubah pikiran akan mengantarkan pada pemiliknya. Ingat, yang ditanyakan adalah konflik. Jawaban A, ada konflik, kemudian ada resolusi. Resolusinya adalah berubah pikiran, kemudian mengantarkan dompet itu kepada pemiliknya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, tokoh aku membuka isi dompet dan berniat menggunakan isi dompet yang ditemukan. Bagaimanakah akibat konfliknya? Akibat konfliknya, tokoh aku mengembalikan kepada pemiliknya. Soal nomor 50, perhatikan paragraf berikut. Yang ditanyakan adalah komentar yang tepat. Komentar yang tepat harus berkaitan dengan teks tersebut, menggambarkan latar suasana. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang berkaitan dengan latar suasana, yaitu jawaban C, latar suasana yang digambarkan dengan baik, sehingga pembaca seakan melihat dan merasakannya sendiri secara langsung.